Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Abdul Qadar dengan NPM 0227231109. Saya mahasiswa semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ekonomi syariah yang diberikan oleh Bapak Dr. Suwito SE MSI tentang perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai perbandingan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Di sini ada 9 poin tentang mengenai perbandingan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Yang pertama ada asas dan dasar pemikiran. Asas dan dasar pemikiran dalam ekonomi syariah yaitu terbagi 3. Yang pertama, berdasarkan prinsip syariah Islam yang mengacu pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang kedua, fokus pada keseimbangan duniawi dan ukhrawi. Yang ketiga, mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi. Dan dalam asas dan dasar pemikiran di ekonomi konvensional juga terbagi ada 3. Yang pertama, berdasarkan pemikiran manusia dan pendekatan rasional empiris. Dan yang kedua, fokus pada keuntungan dan efisien ekonomi. Dan yang ketiga, ada tidak terkait pada aspek spiritual dan moral yang bersifat agama. Dan yang kedua ada tujuan utama. Tujuan utama dalam ekonomi syariah juga terbagi ada 3, yaitu yang pertama falah, kesejahteraan dunia dan akhirat. Dan yang kedua, pemerataan kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan larangan riba. Dan yang ketiga, menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Dan yang tujuan utama dalam ekonomi konvensional juga terbagi ada 3, yaitu yang pertama profit maksimalisasi keuntungan, dan kedua fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga kadang mengabaikan dampak sosial dan lingkungan. Dan yang ketiga ada instrumen keuangan. Instrumen keuangan dalam ekonomi syariah yaitu juga terbagi ada 3. 1. Tidak memperbolehkan riba atau bunga, dan 2. Menerapkan sistem bagi hasil, mudharabah dan musyarakah, dan yang ketiga menggunakan instrumen zakat, wakaf, qardah hasan, dan dana sosial lainnya. Dan instrumen keuangan dalam ekonomi konvensional juga terbagi ada 3. Yang pertama ada berbasis bunga atau riba sebagai imbal hasil investasi, dan yang kedua transaksi berbasis utang dengan bunga tetap atau variabel, dan yang ketiga mengutamakan pasar modal konvensional seperti saham dan obligasi. Dan yang keempat ada prinsip transaksi. Prinsip transaksi dalam ekonomi syariah yaitu juga terbagi ada 3. Yang pertama, semua transaksi harus bebas dari unsur gahar, ketidakpastian, masyir, judi, dan haram, sesuatu yang dilarang dalam Islam. Dan yang kedua, ada mengutamakan akad, perjanjian,
yang sesuai syariat seperti murabah, izra atau istisna. Dan yang ketiga, bisnis harus mendukung sektor real yang produktif. Dan prinsip transaksi di ekonomi konvensional yaitu ada 3. Yang pertama, tidak ada larangan gahar atau masyir selama transaksi sah secara hukum. Dan yang kedua, fokus pada kesepakatan antar pihak dengan tujuan ekonomi semata. Dan yang ketiga, tidak ada batasan untuk bisnis di sektor tertentu, misalnya minuman keras atau perjudian. Dan yang kelima, yaitu ada mekanisme distribusi kekayaan. Mekanisme distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah yaitu juga terbagi ada 3. Ada mekanisme wajib seperti zakat untuk redistribusi kekayaan, dan yang kedua ada mengurangi kesenjangan sosial melalui sistem wakaf, infak dan sedekah, dan yang ketiga ada sistem bagi hasil yang lebih adil dibandingkan bunga. Dan mekanisme distribusi kekayaan dalam ekonomi konvensional yang juga terbagi ada 3. Yang pertama, distribusi kekayaan tergantung pada mekanisme pasar, dan yang kedua, kesenjangan sosial sering terjadi karena tidak ada kewajiban terbagi keuntungan secara sosial, dan yang ketiga, tidak ada regulasi khusus yang memastikan distribusi kekayaan lebih adil. Dan yang keenam ada perbandingan terhadap uang. Perbandingan terhadap uang dalam ekonomi syariah yaitu terbagi juga ada 3. Yang pertama ada uang adalah alat tukar akan komoditas yang tergantung pada mekanisme pasar, dan yang kedua kesenjangan sosial sering terjadi karena tidak ada kewajiban terbagi keuntungan secara sosial, dan yang ketiga tidak ada regulasi khusus yang memastikan distribusi kekayaan lebih adil. Dan yang keenam ada perbandingan terhadap uang. Perbandingan terhadap uang dalam ekonomi syariah yaitu terbagi juga ada 3. Yang pertama ada uang adalah alat tukar akan komoditas. 2. Tidak boleh mengambil keuntungan hanya dari kepemilikan uang melalui riba. Dan yang ketiga, uang harus digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi real. Dan pandangan terhadap uang dalam ekonomi konvensional juga terbagi ada 3. Yang pertama, uang dianggap sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, dan yang kedua pendapatan dapat dihasilkan hanya dari kepemilikan uang, contohnya melalui bunga, dan yang ketiga cenderung memisahkan uang dari sektor real. Dan yang ketujuh ada sumber pendapatan. Sumber pendapatan dalam ekonomi syariah juga ada terbagi 2. Yang pertama, pendapatan harus berasal dari aktivitas yang halal dan bermanfaat, dan yang kedua dilarang mendapatkan pendapatan dari sektor haram seperti riba, judi, dan penjualan barang haram. Dan sumber pendapatan dalam ekonomi konvensional juga terbagi ada 2. Yang pertama, tidak ada batasan pada sumber pendapatan selama sah secara hukum negara, dan yang kedua pendapatan dari sektor apapun diperbolehkan termasuk sektor yang dianggap haram dalam Islam. Dan yang kedelapan ada etika dan moral. Etika dan moral dalam ekonomi syariah yaitu terbagi 2. Yang pertama, sangat menekankan etika dan moral dalam semua aktivitas ekonomi, dan yang kedua ada tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi. Dan etika moral dalam ekonomi konvensional juga terbagi ada 2. Yang pertama, tidak selalu mengedepankan aspek etika, dan yang kedua ada fokus pada kepentingan individu atau perusahaan. Dan yang terakhir yaitu 9 ada contoh praktik. Contoh praktik dalam ekonomi syariah yaitu ada 2. Bank syariah, sukuk, obligasi syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Dan yang kedua ada bisnis berbasis halal seperti restoran halal atau fashion muslim. Dan contoh praktik dalam ekonomi konvensional juga ada terbagi ada 2, yaitu bank konvensional, obligasi, saham, dan pasar modal konvensional. Dan yang kedua ada semua jenis bisnis termasuk yang tidak memperhatikan aspek halal atau haram.